Pada suatu masa, di negeri Daha dan Karupan, hiduplah dua orang gadis cantik yang bernama Galuh Ajeng dan Galuh Candrakirana. Di suatu hari, Raden Ino Kertapati bertunangan dengan Galuh Candrakirana di hadapan para permai dan majelis. Wahai Galuh Candrakirana, apakah kau mau menjadi pendamping? Wahai Raden Kertaino, aku menerima lamaran. Setelah acara selesai, pada hari itu Galuh Ajeng tidak menghadiri pertunangan Candrakirana, dan di hari selanjutnya Galuh Ajeng mendapat kabar bahwa Galuh Candrakirana telah bertunangan dengan Raden Ino Kertapati. Mengapa kau tak menghadiri pesta pertunanganku, wahai Galuh Ajeng? Aku sangat mengharapkanmu datang di hari pertunanganku. Ya, pada saat itu aku tidak bisa hadir karena aku tidak sanggup melihatmu bertunangan dengan kekasih, wahai Candrakirana. Maafkan aku saudaraku, tapi aku ingin menginginkan dia. Jika kamu bilang padaku, aku akan mengalah demimu. Di saat Galuh Ajeng melihat Galuh Candrakirana kegirangan, menangislah Galuh Ajeng tidak berhenti, serta menangis dengan tangis yang sangat setiap petang dan pagi. Galuh Ajeng masih menangis, semakin hari semakin bertambah, dan Padukaliku merasa tidak tega terhadap anaknya yang menangis dengan mata balut. Melihat bekas menangis, dan sakitlah hatinya melihat perihal itu. Begitu senangnya anakku, kau bertunangan dengan orang pujaan. Ya, wahai ratu, dengan sangat senang hatiku, aku tak menyangka dia mau bertunangan denganku. Aku turut bahagia atas kabar ini. Ada apa, Galuh Ajeng? Apa yang membuatmu nangis tiada henti seperti ini? Wahai Padukaliku, hatiku sangat teramat sakit melihat Candrakirana bertunangan dengan Raden Ino Kertapati. Sudahlah anakku, kau tak pantas menangis seperti ini. Aku berjanji akan membalaskan luka hatimu itu. Setelah Padukaliku melihat anaknya yang selalu menangis, Padukaliku pun menghadap ke bawah dulu sang Baginanata. Padukaliku lalu duduk berderet dengan Mahadewi di depan sang Nata. Galuh Candrakirana yang pada saat itu duduk jauh tanda menghormati. Selepas itu, Baginda sang Nata memanggil Candrakirana untuk bersantap bersama. Galuh Candrakirana, mengapa engkau jauh di sana dan tidak duduk berderet dengan dewa? Tak mengapa Ayahanda, aku berada di sini jauh dengan semuanya untuk tanda menghormati sang ratu. Sungguh tak belum mencobanya di rumahku. Kalau begitu, mau aku akan maklum. Galuh Candrakirana, kemarilah kau. Mari kita santap hidangan bersama-sama dengan Sang Mahadewi. Terima kasih wahai Baginda, aku sangat senang atas tawaranmu. Karena melihat hal itu, Galuh Ajeng dan Padukaliku bertambahlah sakit hatinya terhadap Galuh Candrakirana. Wahai Padukaliku, apa yang harus kita lakukan? Apa aku hanya bisa melihat itu dengan rela? Bantulah aku, Ibu. Semua ini sungguh tak adil bagiku. Ada satu hal yang ingin aku perbuat kepada Galuh Candrakirana dan sang ratu, tapi apakah semua itu akan berjalan lancar? Apa itu, Ibu? Tak ada yang tak bisa kalau kita belum mencobanya. Aku sudah tak sabar ingin menyingkirkannya, wahai Padukaliku. Kau lihat saja nanti, wahai anakku, apa yang akan aku perbuat kepada mereka. Pada hari inilah Permaisuri dan Candrakirana itu akan mati, dan hanya aku dan anakku Galuh Ajenglah yang akan menggantikannya. Setelah selesai santap, kembali ke masing-masing mereka dengan diiringi oleh dayang-dayangnya. Setelah semua telah kembali, Padukaliku pun melancarkan rencananya dengan membuat tapai dibubuhi racun. Dayang-dayang itu pergilah membawa persembahan yang ditaruh di dalam bongkar emas yang sama majelis dan permai itu. Dayang-dayang itu berjalan kembali menuju istana permaisuri, lalu dipersembahkannya dengan sifat yang manis seraya bersembah. Padukaliku dan Galuh Ajeng bersuka hati teramat sangat ketika melihat persembahan tapai itu disajikan di majelis dan permai itu. Kalau
Candra Kirana juga memakan itu, akan aku jadikan anakku tunangan Raden Indrapati, dan aku akan menduduki negeri Daha dan Kahuripan ini. Dan tiada pada hari itu juga mereka akan mati. Setelah melancarkan niat itu dan mereka berhasil untuk melumpuhkan Candra Kirana dan Permaisuri dari negeri Daha dan Kahuripan ini, seluruh penduduk negeri itu pun turut berduka dengan meninggalnya Permaisuri dan Candra Kirana, dan negeri ini akan diduduki oleh Padukalipu dan anaknya Galuh Ajeng sebagai penggantinya. Hahaha, sungguh senangnya hatiku, wahai Galuh Ajeng. Akhirnya kita dapat menguasai negeri ini sekarang dan seterusnya. Ya, wahai ibu. Hatiku pun sungguh senang melihat Candra Kirana telah tiada, dan Raden Inokertapati pun akan menjadi milikku seorang. Setelah beberapa bulan, Padukaliku dan Galuh Ajeng menduduki negeri Daha dan Kahuripan. Galuh Ajeng pun bertunangan dengan Raden Inokertapati dengan sangat terpaksa, dan sang raja hanya bisa menyaksikan semua tanpa berkata sepatah kata pun. Selesai. Kau mau menjadi pendampingku? Wahai, siapa dah? Mengapa kau tak